Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal zawadul alim wa anta ni'mal mu'in, ya فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم آمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat rafi'ud darajat ujibud da'wat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamlau khaza'in nura wa taqulu lana wal mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidatul muhtaramun, para asatidz, para alim ulama, para tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saman Ma'in. Tering doa untuk beliau, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur, diberikan keberkahan ilmunya, sehingga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita di setiap malam Sabtunya, malam Minggunya, malam Seninnya, di hari-hari yang lainnya, mengantarkan kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan rekan kami, saudara kami, akhina fillah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zulkarnain Fadli Lubis, rekan saya di KUA, Pak. Sering doa mudah-mudahan beliau jangan nikah lagi, mentang-mentang di KUA, biar sehat panjang umur ya Pak ya. Ya Bu ya, enak bener suaranya, pulen banget kayak beras petruk. Yang kami hormati para pengurus JKM Masjid Darul Rahman, saudara saya, guru saya, Bapak Ustadz Reja Septiandi SPDI. Tering doa mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para ketua RT, ketua RW, rekan saya dari Ansar, biar sehat ya Bang ya. Ya. Ibu Lurah yang dalam perjalanan
dan para tuan haji, tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, Masjid Darul Rahman, masjid yang paling kita banggakan dan kita cintai, dalam rangka kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tema meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wih, bocah, dengerin dulu. Iya. Sampai mana saya? Nabi Muhammad. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda dengan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bu, udah ngantuk belum? Nah, sampai jam berapa kita? Doa aja ya. Hah? Bu, besok kuliah subuh daripada kesiangan. Hah? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 2. Udah besok jalan pagi kesiangan repot. Ya. Sampai jam berapa nih MC, Bang? Sampai jam 10, alhamdulillah. Berarti 15 menit lagi. Ya Bu ya. Bicara masalah maulid gak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau kebanyakan uyang kepala kita. Kebanyakan maulid juga. Kita udah hadir juga ke tempat yang ini, masjid yang ini, musola yang ini, majlis taklim yang ini, isinya sama. Tentang apa? Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik. Yang jadi pertanyaan buat kita sekarang adalah kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Bu, selfie bahaya. Bu, agak denger. Bu, kenapa harus cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa Bu? Bu, kenapa kita harus cinta sama Nabi? Emang Nabi cinta sama kita? Itu yang jadi PR buat kita. Maka pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah kalimatnya, "Man ahabballah falyuhibbani wa may yuhibbani falyuhibbu ashabi." Man ahabballah, wahai manusia, siapa orang yang cinta kepada Allah, kencengan ya, falyuhibbani, maka wajib baginya untuk cinta kepadaku sebagai Rasulnya. Wa may yuhibbani, dan siapa orang yang cinta aku sebagai Rasulnya, falyuhibbu ashabi, maka dia harus cinta kepada sahabat-sahabatku. Dalam kalimat lain dikatakan, orang yang cinta kepada Allah harus cinta kepada nabinya, dan orang yang cinta kepada nabinya bukan hanya cinta kepada sahabat-sahabatnya, tapi cinta kepada siapa? Kepada orang yang sudah mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Insya guru kita, Bapak Kiai Haji Saman Ma'arif, yang sudah almarhum. Siapa guru kita? Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq. Saya terkenang Bu dengan wajah-wajah beliau ketika datang. Ya Allah, jasa beliau mengajarkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus mencintai Nabi Muhammad? Ahsanan nasa khalqan wa khuluqa, karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia yang ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana para nabi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama tapi memiliki jawaban yang berbeda. Di satu ketika Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ditanya adalah Khalilullah. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Ibrahim, man anta wa man ana. Wahai Ibrahim, siapa engkau dan siapa diriku? Kemudian apa jawaban Ibrahim? Ya Allah,
ana khalilullah. Aku adalah kekasihmu. Kenapa? Karena apa yang aku korbankan, apa yang aku sedekahkan, apa yang aku berikan hanya untukmu ya Allah. Kemudian pertanyaan yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Ya Musa, man anta wa man ana. Wahai Musa, siapa engkau dan siapa diriku? Kemudian pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang sama, tapi jawaban yang berbeda. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Ya Allah, ana kalamullah. Wahai Allah, aku adalah orang yang selalu senantiasa diajak berbicara denganmu. Saya enggak, Bu? Bu, saking Nabi Musa diajak sering ngomong sama Allah, dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, saya ngajinya sama Ustaz Reza. Satu ketika Allah bertanya dan Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, tahukah engkau siapa umat yang paling aku cintai dan siapa umat yang paling cintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa kaget. Siapa Muhammad ya Allah? Pertanyaanku jangan kau tanya lagi, tapi kau jawab siapa umat yang paling aku cintai dan siapa umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya umatku Bani Israel ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa ngomong lagi sama Allah, ya Allah, kalau gitu jadikan saya sebagai nabinya. Aku sudah sebut tadi nabinya namanya Muhammad. Kemudian Nabi Musa nawar lagi sama Allah, ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umatnya. Lu udah jadi nabi. Kalau kata kita mah begitu, Pak. Musa, lu udah jadi nabi, ilok amat turun kasta jadi umat. Udah kagak bakalan mungkin. Lah terus kalau umatku Bani Israel bukan umatnya, dan aku bukan sebagai nabinya, dan aku tidak kau izinkan sebagai umat itu yang selalu engkau cintai dan akan masuk surga paling pertama kali. Siapa umat itu ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, umatku, umat itu adalah umat akhir zaman. Nama nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak? Siapa? Dia kagak pede. Bu, siapa, Bu? Siapa, Bu? Umatnya Nabi Muhammad siapa? Romannya kagak yakin banget. Nggak mau masuk surga kagak? Mau. Lalu saya tanya, romannya kagak yakin banget. Di saking mulianya Nabi Musa akhirnya bisa ngomong sama Allah, bergelar kalamu. Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Ya Isa, man anta wa man ana. Wahai Isa, siapa engkau dan siapa diriku? Apa jawaban Nabi Isa? Ana ruhullah. Aku adalah ruhnya Allah. Kenapa? Karena engkau memberikan mukjizat kepadaku. Bahkan orang meninggal dunia dapat aku hidupkan kembali. Kan begitu mukjizatnya ya Pak ya? Betul Pak? Koreksi kalau saya salah Pak. Oh begitu. Pertanyaan yang sama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Pertanyaan yang sama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa. Pertanyaan yang sama yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Pertanyaan yang sama kemudian ditanyakan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa diriku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap jawaban yang bisa memuliakan dirinya sendiri, berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan nabi-nabi yang lainnya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, anal yatim. Saya anak. Padahal lihat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laulaka ma khalaqal aflaq. Kalau bukan lantaran engkau Muhammad, kalau bukan lantaran engkau Muhammad, kalau bukan lantaran engkau Muhammad, la khalaqal akhlaq. Aku tidak akan ciptakan alam dunia ini beserta isinya. Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anal yatim, saya adalah anak.
Bu, bu, ngantuk udah belum? Udah kali ya? Saya udah serak banget rasanya ini. Ketika Rasulullah ditanya oleh Allah, anal yatim. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi yatim? Gak sempurna berarti. Betul, Bu? Betul, Pak? Tapi lantaran Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim, bahkan piatu ketika di usia 6 tahun. Jadi yatim 6 bulan di kandungan ibunya. Jadi piatu ketika sudah 6 tahun, ketika ibundanya berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Jadi yatim piatu. Gak sempurna dong Nabi Muhammad. Justru itu mengajarkan kepada kita, walaupun Nabi Allah Muhammad SAW tidak memiliki seorang ayah, tidak memiliki seorang ibu, tapi Rasulullah SAW selalu mengatakan kepada kita, kalau hidup mau berkah, kalau rizki pengen bertambah, kalau pengen panjang umur, jadikan orang tuamu seperti raja, maka rizkimu bagaikan seorang raja. Insya. Jangan maulid doang, Pak, Bu. Maulid tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan. Sama ustadz tuh salam. Gila nama babanya gak tahu salaman. Gila nama emaknya gak tahu salaman. Ada yang begitu anaknya, Bu? Ada yang begitu anaknya, Bu? Ada. Ikut maulid gak nih sekarang? Ya maulid malam minggu ya wajar, Bu. Anak muda mah pengennya nongkrong. Iya. Yang di sini mah anak muda zaman dulu ini. Ya tadi kan rawinya juga enak ya, walamma tamma ya kan, walamma arada, wah kayak zaman dulu itu. Enak bener. Udah asing di telinga kita, anak muda kagak ada yang bisa. Anak muda bisanya apa? Alhamdulillahi qawi sultanu al-wadi burhanu al-mamsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Padahal di lawat-lawat berjanji, Bu, saking mulianya berjanji, itu ada satu sholawat yang enak banget. Enaknya kenapa? Itu sholawat dikarang langsung oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Abdul Muttalib. Kenapa dia karang syairnya itu? Saking girangnya dilahirkan cucu yang didamba-dambakannya. Anak yatim di usia 6 bulan kandungan ibunya. Dikarang sebuah syair, sampai sekarang syairnya itu ada. Apa kalimatnya? Sallallahu alaihi Allah adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadza ulama ibal ardani. Diapain tuh bayi Nabi Muhammad? Digendongnya. Diajak tawaf keliling Ka'bah 7 kali sambil dia memandangkan selawat yang tadi. Sallallahu alaihi Allah ya adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadza ulama ibal ardani. Keluar tuh kemudian sebuah kalimat dari Rasulullah SAW. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Man shalla alayya, siapa orang yang berselawat kepada aku. Selawat pengertiannya 3, Pak, Bu. Selawat pengertiannya ketiga. Kalau Rasul yang selawat, artinya Rasul memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Kalau Allah yang berselawat, tadi disampaikan sama ketua ketika sambutan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita.
Sementara kalau kita sedang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita membaca salawat diumpamakan kita sedang berdoa kepada Allah lewat perantaranya Nabi. Man ingat nih anak muda, ya anak muda ingat nih, kagak semuanya yang bahasa Arab itu salawat. Tanya nih sama abang kita nih yang di Banser, ya bang, kagak semuanya yang bahasa Arab itu salawat. Kadang-kadang emang teman yang bahasa Arab dipakein hadroh. Padahal itu lagunya artinya kalau mau diartiin lagu tentang percintaan. Awas. Jangan kita mah bu, jangan ngikutin dah. Anak muda bukan anak muda. Kita mah yang udah tua, jangan dulu aja. Apalagi ibu-ibu selawatnya. Enak banget. Bu, selawat yang enak dulu apaan sih? Yang enak dulu selawatnya. Yang enak dulu apaan selawatnya bu? Yang sering ibu-ibu pengajian dipakai. Ini soal kematian itu masuk banget. Ya, bu, kalau mulai pengajian gimana selawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Emang yang mimpin udah ompong, ya langsung dah tuh disambar sama dia mic-nya. Ihwan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Diambil lagi sama dia mic-nya. Mumpung kita pada ngaji, baik buruk kita ketahui. Kalau kita enggak ngaji, nanti mati gak ada yang bantuin. Katanya kagak ngaji di rumah, lu enak bisa ngaji, lu gak tahu gua lagi nyuci bajunya suami, besok dia kerja lagi. Allahumma. Emang kadang-kadang ibu mau bisa ngeles pak, kadang-kadang ibu banyakan ibu-ibu pengajiannya. Ya, kalau kita ngitung seragam, bapak-bapak mah pengajian kagak ada seragamnya. Betul pak? Saya tanya ketua DKM nih, ya pak DKM ada seragamnya? Agak ada. Ibu-ibu pengajian Senin merah. Senin nih, Senin pagi sama Senin siang beda. Senin pagi merah, kerudungannya kuning. Udah kayak ikan apaan itu gitu ya. Senin siang beda, hitam, kerudungannya merah. Selasa beda. Rebo biasanya PKK tuh, Bu Lurah ya. Iya, Rebo PKK, beda lagi. Belum BKMT, belum FKMT. Seragamnya beda lagi, batik tuh. Belum yang hari Jumat. Ya, belum Sabtu. Cuman zamannya itu juga 15 orang. Izin 1 tinggal 14. Tapi giliran syukuran gunting rambut 30 orang. Betul ya Bu ya? Alhamdulillah. Terus Bu. Di Karang tuh sebuah selawat. Siapa? Sama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu cerita dikatakan, saking mulianya Nabi Allah Muhammad, saking istimewanya Nabi Muhammad, ketika dilahirkan kemudian disampaikan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab bahwa dia sekarang sudah memiliki cucu baru, dia sekarang sudah memiliki keponakan baru. Itu saking mulianya Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab, itu Abu Jahal, pamannya Nabi Bu, pamannya Nabi. Saking girangnya dapat ponakan baru, itu yang namanya budaknya diampuni oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, dibebasin. Dah, ente bebas. Bukti apa? Bukti saya girang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu kisah dikatakan itu Abu Lahab dan Abu Jahal ketika fi yaumil isnin, hari Senin, azab kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Girang Nabi Muhammad
Iri. Pertanyaannya sekarang, siapa budaknya Nabi itu Abu Lahab? Siapa Bu? Saya kayak guru ini ya, nanya mulu. Siapa budaknya Abu Lahab Bu yang dibebasin? Ada yang tahu? Sahabat hadiah ntar dari Ustaz Reja. Atau yang tahu, yang perawan tapinya bisa nikahin Ustaz Reja. Siapa Bu? Budaknya Abu Lahab yang dibebaskan gara-gara dia girang Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang tahu? Suka dinyanyiin Bu sama ibu. Oh Saibah, 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 Saibah. Di masjid kagak boleh nyanyi saya. Ya. Namanya Suaibah. Dinyanyiin tuh. Jadi lagu dang. Budaknya Nabi Abu Lahab tuh. Saking girangnya. Abu Lahab aja yang sampai meninggalnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika di kuburnya di hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi agak pede banget ya. Apalagi gitu yang kencengan dikit, lapar apa? Apalagi kita. Berapa kali kita selawat setiap hari? Pak, minimal saat apa? Sholat. Tanya guru kita, kagak baca sholawat, sah sholatnya? Kagak sah. Pertanyaannya, emang sholat saya diterima apa? Jangan masalah diterima apa kagak diterimanya. Emang selama ini ada yang dibalikin lagi sama Allah? Hah? Emang ada yang dibalikin? Tuh sholat lu, tuh puasa lu, ada yang dibalikin sama Allah? Sholat baik udah. Dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan, man istaghfara ghafarallah. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah, siapa orang yang minta ampun kepada Allah, siapa orang yang melaksanakan perintah Allah, ghafarallah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kitab Ad-Diba dikatakan, sulusu yakhrujuna bighairi hisab. Ada sebagian, sepertiga dari kita yang masuk surganya Allah itu bighairi hisab. Tanpa cuman lempengan muka kita kira-kira dihisab dulu apa kagak Pak? Pak, kalau saya kagak yakin, saya pasti dihisab dulu ini. Cuman hisab juga ada tingkatannya. Orang lewatin jembatan Shiratal Mustaqim pun ada tingkatannya. Ada yang pakai tangan gelantungan, ada yang pakai kepalanya dia sundul-sundulan, ada yang pakai badannya, ada yang pakai kakinya, ada yang kalbar bagaikan kilat, ada yang bagaikan kedipan mata. Pertanyaan saya, Bapak mau yang mana? Romanya mah saya yang gelantungan Pak Ustadz. Ya sama Pak kalau begitu sama saya. Sama kalau gitu. Cuman kita yakin kita masih punya guru itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Sejelek-jeleknya itu adalah guru kita. Jangan guru udah jelek dijelek-jelekin. Ustadz gendut amat itu ya. Agak puasa kali itu. Emang serba salah, apalagi emak-emak. Bu jangan begitu ya Bu ya. Ustadz Reja ngajar. Ustadz gendut amat itu. Gak pernah puasa kali itu. Lihat Ustadz kurus, salah lagi. Ustadz kurus banget. Bininya galak kali itu. Emang serba salah Bu jadi Ustadz mah. Ya. Gendut diomongin, kurus diseksa. Ya. Awas, biar kata guru, ya, innal muallima wat tabibi kilahuma la yansihani kilahuma wa lam yukrama. Yang namanya dokter, tabib, yang namanya dokter dan guru kilahuma atau diantara keduanya la yansihani kilahuma wa lam yukrama. Di antaranya tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan hikmah, tidak akan memberikan kesehatan kalau kita berobat. Lam yukrama, kalau seandainya kita enggak memuliakan
Ibu datang ke dokter. Di sini ada dokter gigi, dokter Jati, Bu. Saya sering ke situ. Sakit gigi, kasih obat. Kasih obat. Kagak diminum obatnya. Sembuh kagak? Sembuh nggak, Bu? Kagak. Ibu datang ke Ustadz. Dikasih tahu sama Ustadz, pinteran kita kadang-kadang. Udah Ustadz, istighfar ya udah. Sholat ya udah Ustadz. Masih belangsak baik ini tuh. Maka jangan begitu. Harusnya apa? Lam yukroma. Kita harus memuliakan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kenapa? Karena lantaran guru kita nanti akan memberikan syafaat yaumul akhir. Insya Allah. Balik lagi ke Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad manusia ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 12 Rabiul Awal, maka ke dalam kitab lihat, dalam kitab At-Tibai dikatakan, di situ diceritakan sebuah kalimat, fahtazal arsyu taraban wastifsar wazdadal kursiyyu haibatan wa waqar wamtalatis samawati anwar wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fahtazal arsyu taraban wastifsar. Maka ketika sudah saatnya Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilahirkan ke alam dunia ini, wasdadal kursi haibatan wa waqar, itu yang namanya kursi aras bergetar aras. Kenapa? Mendengar Nabi Muhammad akan dilahirkan. Wa amtalatis samawati anwar, kemudian berkumpul semua makhluk langit. Siapa makhluk langit, Pak? Malaikat. Siapa lagi, Pak? Para nabi Allah. Nabi jumlahnya berapa? 123.000. Rasul 313. Kumpul semua di arsy, bergetar arsy. Kenapa nih? Ada apa ini? Makhluk mulia akan dilahirkan ke alam dunia ini. Khatamul anbiya wal mursalin, yang doanya tidak pernah tersampaikan, yang doanya tidak pernah untuk menzalimi umatnya, yang doanya selalu membahagiakan seluruh umatnya, yang perbuatannya mulia, yang perkataannya mulia, yang kata-katanya mulia, yang tutur katanya mulia, yang penampilannya mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wadajjatil malaikatu tahlilan, kemudian malaikat semuanya duduk rapi seperti orang yang akan bertahlil. Nih kita duduk rapi kayak orang mau tahlilan. Wa tamjidan, kemudian dia memuji Allah, wastighfar, dan kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita lahir ngapain, Pak? Nangis. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud, kemudian dia beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, Bu ya? Bu Lurah belum sambutan soalnya. Bu Lurah mau sambutan nggak, Bu Lurah? Hah? Mau sambutan? Berarti saya udahan kalau Bu Lurah sambutan. Oh jangan. Enak banget ya Bu Lurah ya. Tambahinnya Bu Lurah ya. Istighfar, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad ini hebat banget. Hebatnya Nabi Muhammad dari kecil sudah menunjukkan kehebatannya.
Dari bayi sudah menunjukkan kehebatannya, memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Lahir bayi yang mulia. Tadi Saibah dibebaskan sama Abu Lahab. Lahir bayi yang mulia. Kemudian Abdul Muthalib mengarang sebuah syair yang sampai sekarang syairnya kita baca. Lahir manusia mulia, kemudian dia datang. Itu Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak mengeluarkan ASI, bukan tidak mengeluarkan ASI, tapi apa? Kebiasaan adat di zaman itu. Ketika ada seorang wanita melahirkan, maka kebiasaan di adat itu memanggil ibu susuan. Dikasih ibu susuan. Bapak punya ibu susuan, Pak? Ada, Pak Ustaz. Itu mah istri, Pak. Beda, ibu susuan. Saya, alhamdulillah, ketika umi saya melahirkan saya di Bakti Yuda, makanya nama saya ada Yuda-Yudanya. Ya. Jadi Bakti Yuda itu punya siapa, Pak? Bukan saya, bukan. Saya mah dilahirin di situ. Yang punyanya saya juga nggak tahu siapa. Saya dilahirin di situ. Kemudian ada nama Yuda-Yudanya. Baba saya Nazar. Datang dokternya, emang dokternya kayak Ustadz. Dok, kasih nama anak saya. Dikasih nama tuh sama dokter. Namanya, udah kasih nama biar ada Yuda-Yudanya ya Pak. Iya, siapa namanya? Ahmad Yudana. Sampai sekarang saya nggak ketemu dokternya itu. Katanya mah tinggalnya daerah sini, tahu di mana. Ya, masih ada apa kagak gitu ya. Akhirnya umi saya melahirkan saya, belum pulang tuh. Saya dibawa pulang sendirian. Lah pengen nyusu. Akhirnya saya disusui sama siapa? Sama adenya umi saya. Makanya adenya umi saya, ibu susu saya juga. Untungnya anaknya laki semua tuh encing saya. Laki semua anaknya dia, 5-5-nya. Ketemu saya, ya udah kagak ada yang batal. Kebiasaan zaman adat orang zaman Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan disusui oleh ibu susu. Siapa Bu ibu susunya? Siapa? Siapa Pak? Halimatu Sa'diyah. Siapa itu Halimatu Sa'diyah? Jawabannya ibu susunya Nabi mau balik itu mah Bu. Halimatu Sa'diyah itu Bu, ketika didatengin sama Abdul Muthalib, ya Halimatu Sa'diyah, saya bawa susu saya nih. Nih lihat wajahnya. Ketika dilihat itu Halimatu Sa'diyah, seneng banget. Cuman kalimatnya Halimatu Sa'diyah ketika didatengin itu Abdul Muthalib apa? Wahai Abdul Muthalib, saya ngelihat wajah anak ini bagaikan indah purnama. Nikmat dipandangnya. Tapi sayang Abdul Muthalib, air susu saya ini udah gak keluar lagi. Bukannya saya nggak mau menyusui cucumu, tapi air susu saya ini nggak keluar lagi. Ya udah pulang tuh Abdul Muthalib, disusuin sama ibundanya. Datang lagi hari yang kedua, wahai Halimatu Sa'diyah, Halimatu Sa'diyah, kau nggak melihat cucuku ini indah sekali wajahnya? Wahai Abdul Muthalib, kau lihat aku orang susah. Aku orang susah, Halimatu Sa'diyah. Baik, kalau memang sudah kehendakmu, engkau sudah datang 2 kali ke tempatku ini, aku akan susui. Tapi besok ya. Kenapa? Aku minta izin dulu sama suamiku. Minta izin sama suami. Besok nih, besok. Sebab sekarang suami saya kagak ada di rumah. Takutnya ketika saya memberikan izin, memberikan susunya kepada cucumu, suami saya tidak mengizinkan. Aku takut dimarahin. Tuh Bu, Halimatu Sa'diyah, miskin, taat sama suami. Datang hari ketiga, wahai Halimatu Sa'diyah, gimana? Oke. Bahkan suamiku sudah setuju, karena dia juga tahu indahnya Nabi Muhammad, wajahnya bagaikan bulan purnama. Halimatu Sa'diyah. Jadi bukan orang sembarangan, susah, orang miskin, tapi dia taat sama suami. Paham Bu? Jadi siapa Halimatu Sa'diyah? Miskin, taat sama suami. Dengar nggak nih?
Bu, siapa Halimatus Sa'diyah? Miskin, taat, ama persis siapa? Persis saya Ustadz, saya pisan itu mah udah kagak bakalan salah. Saya pisan udah. Alhamdulillah. Apa keajaibannya? Ketika dia sudah diterima Halimatus Sa'diyah, kemudian tiba-tiba air susunya bisa mengeluarkan ASI lagi. Itu kambing-kambingnya yang tadinya cuma punya satu, kemudian itu suaminya punya banyak kambing. Makanya dalam satu cerita Nabi Muhammad ngangon kambing. Bener bu? Bener. Kemudian ketika usia 6 tahun, 7 tahun, hatinya dibelah, badannya dibelah, hatinya dicuci. Pernah dengar cerita itu Pak ya? Pernah dengar ya Pak ya cerita itu ya? Berapa kali tuh Nabi Muhammad dioperasi? 2 kali. Masih kecil sama mau Isra. Makanya jangan takut dioperasi. Sunnah Nabi itu. Dokter rumahnya takut banget. Asam urat. Ibu-ibu nggak ada yang anu. Ini saya lihatnya selonjoran semua. Ya, asam urat Ustaz, ya biarin dah, ya. Biarin dah. Ya namanya udah umur gimana ya Bu ya? Berobat kagak. Apa kagak? Takut. Kalau tensi doang, nggak usah tensi dah, ngapa? Gua takut terbanyak ada penyakit tuh. Kita tuh. Jangan Bu. Kesian Bu Lurah, banyak PR-nya ntar. Ya. Berobat. Kenapa? Sunnatullah, sunnahnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu kan sunnahnya apa? Dibekam. Ngajarin sama kita. Rokin kagak, bekam kagak, dirasain bek meriang. Dia udah muntah-muntah baru nyerah dah, nyerah. Tapi kadang-kadang kalau ada orang sakit kita bersyukur juga, Pak. Ya, kenapa? Karena kata dalam kalimat hadis qudsi itu, la taqumus sa'ah illa fil ardi kalimatin Allah, Allah, Allah. Tidak akan jadi kiamat di alam dunia ini kalau di dunia ini masih ada orang yang ngucapin kalimat Allah. Udah dah, gak usah berobat dah, gak jadi dah. Ya, gak usah. Allah baik, Allah, Allah, Allah. Jadi kiamat gak jadi dah tuh. Man bapak keseksa jadinya. Mau begitu? Berobat lah ya, sakit ya. Jangan takut. Nabi Muhammad dioperasi 2 kali. Ya, 2 kali. Ketika masih kecil, ketika mau Isra operasinya nggak kayak kita. Nggak kayak kita operasinya. Ya kalau kita yang manusia biasa. Ya, masih ada sakit-sakitnya kita. Biar pakai anestesi juga ya masih sakit pasti. Kalau Nabi Muhammad mah kagak dah. Beda sama kita. Kenapa? Ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bukan cuma pamannya, bukan cuma kakeknya, bahkan ibu susunya masih kecil udah mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, menikahlah dengan seorang wanita yang dipujanya. Siapa Bu istrinya Nabi Muhammad? Khadijatul Kubra. Siapa tuh Khadijatul Kubra? Seorang bangsawan yang ada di kota Mekah saat itu. Bahkan setengah harta yang ada di kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. Sultanah. Mantep nggak Bu? Mantep. Disebutnya janda, tapi jandanya janda kembang. Awas jangan salah nih. Seperti halnya Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf punya istri, siapa namanya? Zulaikha. Yusuf itu punya istri Zulaikha, itu janda posisinya. Tapi jangan salah, kembang, nggak pernah dicolek. Saking apanya? Saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat lehernya, ketika tersingkap sebuah apa namanya Bu nih kalau ibu-ibu suka pakai ini, cadarnya, itu suaminya Khadijah yang dulu dan suaminya Zulaikha yang dulu itu langsung lepek-lepek pingsan kagak ngapa-ngapain. Kira-kira kalau bapak punya istri kayak begitu Pak, keluar rumah nggak Pak? Kalau minum saking cakepnya istri kita di rumah, itu leher kelihatan tuh, minum Fanta kelihatan sini oren. Minum kopi kelihatan sini hitamnya. Kira-kira ada nggak Pak perempuan yang kayak begitu? Ada, man kakinya ngambang. Awas jangan salah nih Khadijah.
Wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya banyak, tapi hartanya difungsikan, diikhlaskan, disedekahkan fi taatillah, fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, Bu, saking mulianya Khadijah di akhir hayatnya Khadijah, ketika akan meninggal dunia, itu dia cuma punya gamis satu. Ibu, Bu, gamisnya berapa? Kemarin kalau saya ngaji subuh, ya Ustaz, baju saya mah, baju suaminya nih, agak kebagian lemari. Baju ibu semua gamis tuh. Bapaknya beli lemari baru, ibu juga ngikut di situ. Baju bapaknya mah tetap baik di sangketannya. Khadijah, wanita kaya, sultanah, tapi ketika meninggal dunia punya gamis cuma satu. Saking takutnya, saking malunya kepada siapa? Suaminya Nabi Muhammad SAW. Dia minta sama Fatimah Zahra, ya Fatimah, tolong mintain sama abakmu, tolong mintain sama ayahmu, ketika nanti aku meninggal dunia, aku minta sorbannya untuk jadi kain kafanku. Nangis Bu Rasulullah, nangis Rasulullah. Wanita yang sangat dermawan, wanita yang sangat kaya, ketika meninggal dunia tapi udah nggak punya apa-apa lagi. Nangis Rasulullah. Datang malaikat Jibril. Apa yang dibawa malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, aku bawakan kain kafan dari surga. Untuk siapa? Satu untuk istrimu Khadijah, satu lagi untuk anakmu Fatimah, satu lagi untuk Sayyidina Husain, satu lagi untuk dirimu. Maaf, Sayyidina Hasan, satu lagi untuk dirimu. Nabi Muhammad nanya, wahai malaikat Jibril, Sayyidina Husain gimana? Nanti Sayyidina Husain meninggalnya nggak ketahuan di mana. Bahasan masalah Sayyidina Husain itu bahasannya Muharram, Bu. Kalau saya diundang lagi. Ya. Kasih tuh. Khadijatul Kubra. Kenanya, kain kafannya langsung dipilih Allah. Dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat yang sangat penting, satu kalimat yang sangat indah ketika disampaikan oleh Fatimah, wahai ummi, wahai ibuku, aku sudah dapat kain kafan ini. Langsung made in-nya surga. Made in-nya surga. Nangis Khadijah. Apa yang tersampaikan oleh Khadijah? Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, nanti ketika dia berjuang menegakkan kalimat Allah, kalau seandainya dia sudah tidak punya alat lagi, kalau seandainya dia sudah tidak punya perlengkapan lagi, kalau dia sudah tidak punya senjata lagi, gali kuburanku, ambil tulangnya, jadikan tulangku sebagai senjatanya. Kira-kira ibu, kalau ibu meninggal, begitu nggak Bu ngomongnya sama suami? Bu, kira-kira kalau ibu meninggal, ibu ngomongnya begitu nggak, kayak Khadijah nggak sama suami? Ya, apaan? Ini kawin lagi. Najis, sekarang najis. Sekarang najis. Dulu malam minggu ditunggu-tungguin. Sampai hujan tuh malam minggu dijadiin lagu. Jangan di malam minggu. Ini sentia. Aduh, sekarang dinajis-najisin. Naudzubillahi min. Dikarang dah tuh sebuah syair. Sama siapa? Sama guru kita, Kiai Haji Maimun Zubair. Dia punya cita-cita, dia pengen meninggal di Saudi, pengen dimakamkan di Ma'la, di samping Siti Khadijah. Dikarang sebuah kalimat. Gimana salawatnya, Bu? Saduna fid dunya, fawzuna fil ukhra, wa Khadijatul Kubra, wa Fatimah Zahra, wa Khadijatul Kubra, wa Fatimah Zahra. Kalau ibu berkacanya kepada istri kalau seorang ibu peringatan Maulid berkacanya kepada siapa? Kepada putrinya cukup. Tapi jangan kayak Fatimah banget, Bu. Jangan kayak Khadijah banget. Ngapa? Kagak mampu kita.
Sebab kalau kita pengen kayak Nabi Muhammad, kembali kepada kitab Allah dan sunnahnya, kagak mampu. Mau ngikutin Rasul, kita ngikutin sahabat, kita ngikutin Imam Syafi'i aja dah, Imam Syafi'i. Orang bakal mampu. Imam Syafi'i sebulan puasa 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Tabi'in. Jauh dari Nabi Muhammad. Kita ibadah pengen kayak Nabi Muhammad. Kayak Imam Syafi'i dulu dah. Mampu nggak kira-kira sebulanan 60 kali hatam? Sekalinya kita nggak pulang-pulang di masjid, dikunciin sama Ustaz Reja. Nggak mampu. Ibu pengen kayak Khadijah, ya sedikit-sedikit dah Bu ya. Tingkatin apanya? Sabarnya. Bapak biar paham nih Pak. Ibu-ibu mau dikasih duit nih Pak. Bapak ngasih duit ke ibu berapa nih? 200.000. Emang buat beliau? Bu, dikasih duit 200.000 sama bapak. Emang buat ibu? Nah Bu, keren-keren gak sih saya ngomong ini? Emang buat ibu? Agak. Buat kopi dia, ya Bu ya. Buat sarapan nasi uduk dia. Buat jajan bocah, betul ya Bu? Buat masak. Boro-boro buat beli emas, ngumpulin. Kebagian Bu. Kagak. Tukang sapu. Apa namanya? Iuran RT, siapa yang ngasih? Dari situ juga tuh. Dari yang 200.000. Giliran habis, siapa yang disalahin Bu? Emang lakinya kurang ajar. Bukan di sini, bukan di sono, ya. Bahkan seorang ibu, saking mulianya seorang ibu nih, saking mulianya seorang ibu ya Bu ya, mau tidur masih mikirin besok, betul Bu? Betul Bu? Bu, bener nggak? Mau tidur nih ibu, mikirin buat besok. Besok bocah sarapan pakai apa ya? Besok bocah mau sekolah sarapannya bagaimana? Besok suami mau kerja sarapannya apa lagi? Nasi uduk mulu, gue udah bosen banget belinya. Betul Bu? Nasi goreng lagi. Bapaknya mikirin. Kenceng amat itu ininya siapa itu. Makanya kita mampu insya Allah min ahli surga. Ibu-ibu Pak, ibu-ibu. Sebab ibu-ibu mah udah punya surga sendiri. Kenapa? Kata Rasulullah, saking memuliakan seorang wanita, al jannatu tahta li aqdamil ummah. Surga berada di bawah telapak kaki. Surga yang sudah ada di bawah telapak kaki ibu harus ibu jaga. Kenapa? Karena kuncinya ada di ibu-ibu semua. Ingat Pak, dan Imam Ghazali pernah mengatakan, namanya seorang perempuan ada setiap harinya itu 23.000 kata yang harus disampaikan. Jadi kalau istri bapak ada cerewet, dengerin baik. Karena emang perempuan mah begitu. Perempuan itu, Pak, saya bilangin, perempuan itu kagak butuh solusi, ya Bu ya. Ya Bu ya. Pengennya diapain? Dengerin, betul nggak? Dengerin. Kenapa? Solusi juga kita mah kagak bisa, duit kagak punya. Dengerin baik udah, dengerin. Kalau si ibu lagi ngomong nih Pak, oh ya, berarti belum 23.000 dia sehari ini. Biarin aja. Ya. Belum full dia tuh 23.000. Kalau saya udah full, tapi tidur sendiri dia. Iya. Kalau bapak memang ngomong mulu, kan kagak kalau kita mah. Diam, kasih. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau ibu agak cerewet sedikit, berarti hari ini belum 23.000 kata. Dengerin baik. Kalau Bu Lurah makanya sekarang udah capek dia ngomong mulu soalnya udah. Dia Bu Lurah ya. Nah yang lagi kalau punya istri diem baik nih yang repot nih. Awas Pak. Punya istri diem baik nih, repot juga. Kalau udah ngambek, apa be terbang. Nah ibu bagaimana caranya agar 23.000 kata itu terpakai semua setiap harinya? Banyakin zikir, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Bu, ingat, Nabi Muhammad adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia. Momentum maulid mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita selalu mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad. Tapi jangan pernah lupa kita mencintai guru-guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah.
Kalau nggak mampu kita jadi orang yang dekat dengan Allah, jadilah engkau orang yang selalu senantiasa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kebenarannya mungkin itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangannya mungkin itu dari saya pribadi. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.